Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alisa Alfamelia dari kelas 11 IPS 1. Nah, dalam video ini saya akan membahas apa sih peranan APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih APBN itu? Mari kita bahas. APBN atau yang sering kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. Pembahasan APBN di masa pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang extraordinary, mengingat pengajuan dan pembahasannya dilaksanakan di tengah tingginya ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Maka dari itu, inilah penanganan APBN terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada 5 bidang penting yang berpengaruh dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, ada infrastruktur. Yang kedua, ada bansos atau bantuan pemerintah. Yang ketiga, ada pendidikan. Keempat, kesehatan. Dan yang kelima, subsidi. Lalu, apa saja contoh-contoh dari kelima bidang tersebut? Yang pertama tadi ada infrastruktur. Contohnya seperti pembangunan jalan baru kurang lebih 171,91 km. Lalu ada pembangunan jembatan kurang lebih 4,569,4 meter. Lalu ada pembangunan bendungan kurang lebih 53,61%. Yang kedua, ada bansos atau bantuan pemerintah. Contohnya seperti penyaluran PKH, kurang lebih 10 juta KPM. Lalu ada kartu sembako kurang lebih 19,4 juta KPM. Dan ada kartu prakerja kurang lebih 5,5 juta penerima. Yang keempat ada kesehatan. Contohnya seperti peserta PBIJKN kurang lebih 96,4 juta jiwa. Dan ada peserta PBPU kurang lebih 35,99 juta jiwa. Lalu ada insentif nakes kurang lebih 235,8 ribu. Yang kelima ada subsidi. Contohnya seperti diskon listrik kurang lebih 31,4 juta pelanggan. Lalu ada subsidi bunga KUR kurang lebih 44, juta debitur. Dan ada subsidi pupuk kurang lebih 7,2 juta ton. Terbukti dari bantuan yang berhasil menjangkau sekitar 90% dari total 40% kelompok masyarakat miskin Indonesia. Salah satunya terlihat dari penjualan retail yang berangsur mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Mei 2020, indeks penjualan real berada di minus 20% menjadi 10% pada Agustus 2020. Berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu APBN sangat berperan penting dalam pemulihan pada masa COVID-19 di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.